awal film, diperlihatkan seorang penjaga kamar mayat sedang berjaga di sebuah rumah sakit. Tak berselang lama, sebuah kejadian misterius terjadi, di mana salah satu jasad bernama Sulhi tiba-tiba menghilang dan diyakini hidup kembali. Sulhi adalah seorang wanita kaya raya yang telah menikah dengan seorang pria bernama Park Jin Han yang merupakan seorang dosen. Namun, pernikahan sepasang suami istri ini sebenarnya tidak didasari oleh cinta, dan faktanya Jin Han memendam perasaan benci terhadap istrinya yang mengaku mencintainya itu. Sulhi selalu menganggap Jin Han seperti boneka mainan, hingga akhirnya Jin Han selalu merasa diintimidasi dan tidak pernah sekalipun menjalani kehidupan seperti yang diinginkannya. 당신 혼자서 결정해. 내 생각도 좀 해야지. Di hari pemakaman, terlihat Jin Han pura-pura menangis dengan meneteskan obat tetes ke matanya, supaya seolah-olah orang lain mengira ia merasa sangat sedih atas kepergian istrinya itu. Di saat semua orang telah pergi, Jin Han yang kini sendirian di rumah tiba-tiba mendengar suara piano berbunyi, namun tidak ada orang yang memainkannya. Karena kejadian itu, Jin Han merasa takut dan merasa seperti seolah-olah diteror oleh mendiang istrinya. Lalu ia pergi menemui selingkuhannya yang bernama Kim Hae Jin yang merupakan seorang mahasiswi tempatnya mengajar. Dan ternyata kisah cinta terlarang itu justru memberikan kebahagiaan yang selama ini diidam-idamkan oleh Jin Han. Maka dari itu, Jin Han berinisiatif untuk menghabisi nyawa sang istri menggunakan racun sekaligus menyiapkan alibinya. Di sisi lain, terlihat 3 orang detektif sedang berdiskusi tentang kematian Sulhi. Kasus ini akan dipegang penuh oleh mereka dengan diketuai oleh detektif Jung Sik. Kemudian Jung Sik meminta keterangan dari pria yang berjaga malam di kamar jenazah itu. Selain terluka dan cedera di kepala, pria itu juga mengatakan jika ia melihat hantu. Mereka pun berasumsi kemungkinan orang itu adalah orang yang sama yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sulhi. Kemudian, Donggu membacakan identitas tentang Sulhi. Ia merupakan presiden direktur Baron Farmasi, sebuah perusahaan ternama. Nama suaminya adalah Profesor Jin Han. Kematiannya disebabkan oleh serangan jantung. Lalu, Jung Sik memerintahkan anggotanya untuk menghubungi Jin Han. Mendengar kabar tentang hilangnya jasad Sulhi, Jin Han lalu bergegas menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, detektif Jung Sik dan rekan lainnya sudah menunggu Jin Han di sana. Sukyung menjelaskan kronologi hilangnya jenazah Sulhi. Pencuri itu meninggalkan jejak yang bisa dijadikan sebuah petunjuk bagi mereka. Ia juga berkesimpulan bahwa pencuri itu hanya mengincar mayat Sulhi karena semua mayat yang berada di ruangan itu tidak disentuh sama sekali. Seorang dokter bernama Cha mencoba bertanya riwayat penyakit yang pernah diderita Sulhi kepada Jin Han. Namun di akhir perbincangan Dokter Cha mengatakan ada sebuah kemungkinan jika Sulhi mengalami mati suri. Kemudian detektif Jung Sik dan rekan lainnya berdiskusi dengan Dokter Cha di ruangan lain tentang mati suri yang dimaksud tadi. Mereka juga berasumsi tentang apa dan siapa orang yang mendapatkan keuntungan dari kematian Sulhi itu. Pikiran mereka pun langsung tertuju kepada Jin Han. Tidak berhenti sampai di situ, Jin Han lalu diinterogasi oleh Jung Sik. Yang kali ini, Jung Sik langsung berasumsi jika Jin Han mempunyai selingkuhan. Mendengar semua tuduhan yang diberikan, Jin Han jadi gelagapan dan takut menjawabnya. Ia pun pura-pura tidak mengetahui adanya perselingkuhan. Dan karena kesal, akhirnya Jin Han memutuskan untuk menghubungi pengacaranya. 박 변호사님. Setelah selesai menginterogasi Jin Han, tiba-tiba lampu rumah sakit mengalami masalah.
Jin Han yang masih duduk sendiri di ruangan jenazah merasa heran dengan lampu yang mati. Ia mencoba menghidupkan saklar lampu itu. Tiba-tiba di belakang Jin Han, kotak mayat istrinya terbuka dengan sendirinya. Kemudian ia menghampiri kotak itu dan di dalamnya terdapat koper kecil. Lalu ia pun membuka kopernya dan mendapati tabung racun yang ia gunakan untuk meracuni istrinya. Ketika lampu di rumah sakit itu hidup kembali, dengan cepat Jin Han mengambil obat itu yang jatuh ke lantai. Tanpa sengaja, Jung-sik melihat hal itu. Lalu ia pun bersikeras mengambil obat yang berada di saku Jin Han. Karena Jung-sik tidak mengetahui itu obat apa, ia menyuruh dokter Cha untuk memeriksa kandungan obat itu. Selanjutnya, mereka mengidentifikasi jalur basement di mana si pencuri mayat itu keluar. Kemudian, Jung-sik menyuruh anak buahnya untuk menelusuri basement itu dan juga menghubungi pengacara Sul-hee. Kemudian, para detektif itu menemukan sebuah lorong di dalam basement yang mana lorong tersebut terhubung langsung ke panel listrik dan sistem keamanan rumah sakit. Dan faktanya, memang ada yang dengan sengaja merusak saklar listriknya hingga menyebabkan konsleting listrik. Di sisi lain, Jin Han mencoba menghubungi Hye Jin untuk membicarakan tentang racun yang mereka gunakan untuk membunuh Sul-hee. Jin Han merasa aneh, kenapa obat itu ada di koper kecil dalam peti mayat Sul-hee? Bukannya seluruh obat itu telah mereka musnahkan sebelumnya? Ia merasa khawatir, apakah mungkin ada orang yang mengetahui tentang hubungan mereka? Sementara itu, Suk-won mendatangi pengacara Sul-hee ke rumahnya. Setibanya di sana, pengacara Sul-hee memberikan sebuah surat perjanjian pranikah antara Sul-hee dan Jin Han. Namun, setelah itu, tiba-tiba saja ia mendapat sebuah pesan dari Sul-hee yang mengatakan kalau Sul-hee menunggunya di kantor. Di tempat lain, Donggu juga mendapatkan sebuah petunjuk tentang sebuah jejak kaki yang ia temukan di lokasi. Namun, setelah ditelusuri, ternyata jejak kaki itu adalah jejak kaki seorang wanita. Di saat yang sama, tiba-tiba saja alarm kebakaran rumah sakit berbunyi dan membuat Jung-sik dan Jin Han yang saat itu berada di dalam lift langsung menyelamatkan diri mencari tempat aman. Di dalam sebuah ruangan kosong, Jin Han menelepon Hye Jin dan membicarakan soal nomor yang tidak diketahui yang menelpon Hye Jin tadi. Ternyata nomor itu adalah nomor telepon milik Sul-hee. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Jin Han melihat sosok Sul-hee istrinya dari balik pintu kaca yang transparan. Kali ini, ia semakin yakin jika mungkin saja Sul-hee belum meninggal. Setelah mendapatkan pesan tadi, Suk-won berikut pengacara Sul-hee tiba di kantor Sul-hee. Mereka tidak menemukan keberadaan Sul-hee di ruangannya. Namun, mereka menemukan sebuah surat yang dikirim Sul-hee dan penerimanya juga adalah dirinya sendiri. Setelah memeriksa obat yang diambil Jung-sik dari Jin Han tadi, Dr. Cha menjelaskan jika kandungan dari obat itu dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian, Jung-sik mendapat telepon dari atasannya yang memarahinya. Karena masih menangani kasus itu, atasannya mengatakan untuk segera menghentikan penyelidikan karena hari itu merupakan hari berkabung bagi keluarga Sul-hee. Namun, saat itu Jung-sik tidak memperdulikan perintah atasannya itu karena pikirannya kembali mengingat tentang semua kenangan terakhirnya bersama mendiang calon istrinya. Singkat cerita, Chae-ying, kekasih Jung-sik, tewas akibat sebuah kecelakaan mobil. Namun pelakunya berhasil kabur dan melarikan diri. Kembali ke Jin Han yang terlihat gelisah seorang diri karena ia merasa jika sosok Sul-hee selalu menghantuinya. Di saat itu, ia melihat segelas anggur di dekat jendela bersamaan dengan sosok Sul-hee yang tiba-tiba berbisik kepadanya. Tetapi, ternyata semua yang dialami barusan hanyalah mimpi. Saat dirinya terbangun,
Jinhan merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar suara telepon yang berdering dari dalam salah satu kantung jenazah. Kemudian, ia pun mencoba membuka kantong jenazah itu. Dan, benar saja, ia menemukan sebuah ponsel yang menunjukkan sebuah panggilan telepon dari Sulhi. Kaget dan ketakutan, Jinhan pun memberanikan diri untuk menjawab panggilan itu. Namun, panggilan itu seketika langsung berakhir. Di saat ia mencoba menghubungi kembali nomor itu, ternyata sudah tidak aktif. Lalu, ia membuka sebuah pesan di ponsel itu yang ditujukan kepada Jinhan yang bertuliskan, "Aku menunggumu di tempat rahasia kita, 20 Juli 2007." Di sisi lain, kepala detektif datang ke TKP dan mengerahkan polisi untuk menangkap Jung-sik. Jung-sik dianggap telah mangkir dari perintahnya dan telah membuat keadaan menjadi rumit dengan menuduh Jinhan sebagai tersangka. Di tengah kericuan yang terjadi, datanglah Sukwon menunjukkan sebuah bukti-bukti kuat tentang Jinhan. Dengan begitu, mereka kembali membawa Jinhan ke dalam untuk diinterogasi lagi. Langkah berikutnya, kepala detektif menyerahkan kasus ini kepada Jung-sik. Jung-sik kembali menginterogasi Jinhan dan mengungkap isi perjanjian antara dirinya dan Sulhi. Selain itu, Jung-sik juga menunjukkan rekaman suara saat Jinhan berniat melakukan rencana pembunuhan terhadap Sulhi. Tak cukup sampai di situ, ia juga dikirimi sebuah gambar bukti perselingkuhannya dengan Hae-jin. Hal itu tentu membuatnya semakin panik dan ketakutan. Akhirnya, ia menelpon Hae-jin dan memberitahunya jika rumah mereka sudah diawasi. Tiba-tiba, seorang memblokir pintu rumah Hae-jin dan seperti ada yang sedang mengintainya. Jinhan yang mendengar itu semakin panik, ditambah lagi sambungan panggilan teleponnya tiba-tiba terputus begitu saja. Merasa khawatir terhadap Hae-jin, Jinhan mencoba kabur dan menerobos keluar dari tempat itu. Namun, ia dihadang oleh orang-orang di sana. Lalu, Jung-sik membawanya kembali ke dalam ruangan dan mencoba menenangkan pikiran Jinhan. Ia juga berkata, jika anggota kepolisian sudah dikirim ke alamat yang Jinhan berikan untuk memeriksa keadaan di sana. Setelah pikirannya mulai tenang, Jung-sik meminta Jinhan untuk menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Jinhan menceritakan semua kisah dari awal pertemuannya bersama Hae-jin hingga ia jatuh cinta kepadanya. Hae-jin, seorang murid yang memiliki keingintahuan yang besar menghadirkan cinta baginya. Sedangkan Sulhi, seorang wanita kaya raya yang memiliki kekuasaan yang besar terhadapnya, membuatnya harus tunduk dan patuh pada semua yang ia perintahkan. Hal itu membuat Jinhan merasa muak. Maka dari itu, saat ia menikmati cintanya yang sedang menggebu-gebu dengan Hae-jin, disitulah mungkin Sulhi sudah mencurigainya. Hingga setiap hari, ia menyuruh Jinhan untuk pergi ke kantor dan tidak membiarkan Jinhan untuk pergi mengajar. Kemudian, anggota kepolisian yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan di rumah Hae-jin melaporkan jika di rumah itu mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan, tidak ada satu orang pun di sana. Jung-sik kembali meminta pengakuan darinya, namun Jinhan tetap mengatakan jika ia tidak membunuh Sulhi dan justru berkelit. Jika Sulhi lah yang membuat rekayasa semua ini, seolah-olah ini adalah perbuatannya. Bisa saja jika Sulhi hanya berpura-pura mati. Tentu saja Jung-sik tidak percaya dengan semua argumentasi Jinhan barusan. Lalu, kepala detektif menyuruh Jung-sik membebaskan Jinhan dan menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Penyelidikan untuk kasus ini dihentikan. Jinhan pun dibebaskan, lalu segera pergi dari sana. Alih-alih ingin pulang untuk beristirahat, Jung-sik yang masih penasaran dengan kasus ini kembali mengikuti kemana Jinhan pergi menggunakan pelacak yang sudah terhubung ke ponselnya. Kemudian sampailah Jinhan ke sebuah rumah rahasia milik Jinhan dan Sulhi. Dan faktanya, di tempat itulah mereka mengubur seseorang yang mereka tabrak pada tanggal 20 Juli tahun 2007 yang lalu, di mana tak ada satu orang pun yang mengetahui tentang hal itu.
Hingga tak berselang lama, Jin Han pun dipergoki oleh Jung Sik yang sedari tadi mengikutinya. Pada akhirnya disinilah terungkap semua fakta dari kasus ini, di mana Jung Sik lah yang telah mencuri mayat Sul-hee dan semua kekacauan ini terjadi. Semua teror-teror yang mengatasnamakan Sul-hee itu semua juga dilakukan oleh Jung Sik sendiri. Satu-satunya alasan kenapa Jung Sik melakukan hal itu karena ia ingin balas dendam kepada Jin Han dan Sul-hee, sebab mereka berdua lah yang telah menabrak kekasihnya sekaligus calon istrinya. 당신이니까 걱정하지 마. Dan fakta lain yang lebih mengejutkan adalah ternyata Hae-jin, selingkuhan Jin Han yang sangat ia cintai itu bernama asli Sung Hwao-ying. Dia adalah adik kandung dari Chae-ying, orang yang Jin Han dan Sul-hee tabrak dulu. 그럼 죽여요. 본명은 송화영, 지영이 동생. Setelah mengungkap dan membeberkan semuanya, Jung Sik juga memberitahu jika ia sudah meletakkan racun di minuman Jin Han seperti apa yang sudah Jin Han lakukan pada istrinya Sul-hee. Sementara Jin Han sudah tak sadarkan diri, Jung Sik menggali kuburan Chae-ying dan menggantinya dengan jasad Sul-hee. Keesokan paginya, para polisi mendatangi lokasi ditemukannya mayat Sul-hee. Saat Jin Han sadar, ia melihat mayat Sul-hee sudah ada di sebuah lubang, di mana 2 tahun yang lalu lubang itu adalah tempat mayat Chae-ying dikuburkan. Kenapa Jin Han bisa pulih dari racun itu? Karena Jung Sik telah menyuntikkan penawar untuk memulihkan kembali kondisinya. Kepolisian pun menangkap Jin Han atas tuduhan pembunuhan Sul-hee dan pencurian mayat Sul-hee. Sementara itu, Jung Sik menjemput Hae-jin dan pergi jauh dari kerumunan. Di tempat itu, mereka memandangi jasad Chae-ying yang mereka bawa dalam bagasi dan mereka pun larut dalam kesedihan.